Selamat datang. Topik hari ini adalah makna doa dan puasa. Apakah doa seperti lampu Aladin untuk meminta-minta? Saksikan narasumber hari ini. Pastor Kelvin dan Ibu Atik. Halo, selamat malam Bu Ati. Shalom. Ya, selamat malam dan selamat pagi buat semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara online Bible Talk atau online Bible Study kita pada malam hari ini. Malam hari ini saya ditemani oleh Ibu Rahmiati Tanujaya. Selamat malam lagi Bu, selamat pagi di Indonesia. Betul, pagi. Ya, senang bisa ketemu lagi walaupun tetap dalam jarak jauh lewat kamera. Justru enak ya, jadi jauh-jauh jadi bisa ketemu. Iya, betul Bu. Ya, Ibu Ramiati adalah dosen teologi dan misi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Betul ya Bu ya? Betul. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian, karena waktu kita tidak terlalu panjang ya, ini 30 menit cukup terbatas. Tema kita pada malam hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita, yaitu tentang makna doa dan puasa. Menurut tulisan yang saya pernah baca, ada 650 doa dalam Alkitab. Ada 650 doa di dalam Alkitab, dan ada 77 kali kata puasa itu muncul dalam Alkitab. Jadi apakah sebenarnya makna doa dan puasa dalam kehidupan kita? Ya, nanti Ibu Ati akan sampaikan itu. Nah, sebelum saya persilahkan Ibu Rahmiati untuk menguraikan tentang makna doa dan puasa, saya akan memimpin kita dalam doa terlebih dahulu ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada malam atau pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan saudara-saudara dimanapun mereka berada saat ini. Kami bersyukur untuk wadah ini di mana Tuhan boleh mempertemukan kami secara online. Berkati ya Tuhan untuk perenungan Bible Study kami pada malam hari ini supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya persilahkan Ibu Ati untuk menyampaikan kira-kira apa yang menjadi makna doa dan puasa bagi kita orang-orang percaya. Oke, baik, terima kasih Pak Calvin. Saudara-saudara, kapan sih anak Tuhan itu berdoa atau manusia itu berdoa kalau mau lebih luas? Biasanya kalau ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, datang ke Tuhan, minta, gitu kan ya. Jadi kalau butuh datang, kalau nggak butuh ya nggak datang, gitu. Kenapa sampai doa itu dikaitkan dengan minta, dengan kaitan dengan kebutuhan? Makanya kan biasanya orang Kristen suka ada ungkapan gini, aduh doa saya nggak dijawab. Nah itu maksudnya nggak dijawab tuh apa sih? Nggak dikasih, gitu kok nggak dikasih-kasih, saya minta kok nggak dapet-dapet. Kenapa sampai ada pemikiran seperti itu? Kenapa jadi seperti itu makna doa bagi manusia atau anak Tuhan? Itu kaitannya dengan kejatuhan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita lihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi hidupnya adalah hidup berdasarkan agenda Tuhan. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan adalah bagi Tuhan. Jadi difokuskannya adalah fokusnya adalah Tuhan. Orang lihat kita, maka kita rindu Tuhan yang dipermuliakan. Baik melalui keberadaan diri kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan, hasil dari apa yang kita jadikan itu membawa kepada aduh Tuhan luar biasa ya yang menciptakan kita. Jadi segala kemuliaan bagi Tuhan. Pada waktu manusia jatuh, manusia itu tidak mau hidup yang seperti itu ya. Jadi manusia itu waktu jatuh adalah hidup itu ingin adalah tentang saya dan agenda saya yang enak buat saya. Sehingga sekarang hidup ini adalah dari saya untuk saya. Kalau sebelum kejatuhan oleh Tuhan untuk Tuhan. Sekarang adalah oleh saya dan untuk saya. Jadi agenda saya.
Nah, kalau kita perhatikan setelah manusia ditebus, kalau kita, karena ini permasalahan manusia, makanya ini yang dibereskan sama Tuhan. Maka di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15, di situ dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit dengan satu tujuan, supaya manusia itu berhenti hidup untuk dirinya, tapi sekarang kembali hidup untuk Tuhan. Jadi dikembalikan kepada tujuan semula. Nah, kalau kita memakai pola pikir kejatuhan, memaknai tentang doa dan puasa ini, maka akhirnya kita jadinya begini. Pada saat ada orang nawarin ya di tengah kehidupan yang tidak ideal ini, mau nggak ikut Tuhan? Tuhan Yesus misalnya. Karena Tuhan Yesus itu bisa segala macam. Pokoknya nggak ada yang mustahil deh. Nah akhirnya orang ikut Tuhan karena apa? Supaya Tuhan bisa menyelesaikan segala persoalan dalam hidup saya. Dan jadi ujung-ujungnya apa? Jadi ujung-ujungnya minta-minta jadinya. Kalau jadi ikut Tuhan tujuannya memang untuk minta-minta. Makanya pada waktu ribuan orang datang mengikuti Tuhan Yesus bilang, saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Bukan karena kamu pengen bersekutu dengan saya, tapi karena kamu pengen roti kan. Itu kan ini soal itu 5 roti dan 2 ikan, soal yang sakit disembuhkan seketika dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada waktu Tuhan menyuruh kita berdoa dan berpuasa, betul di dalamnya kita bisa minta, tapi ada aturan mainnya. Jadi, pada waktu manusia itu ditebus, status berubah kan jadi anak Tuhan. Tetapi tidak otomatis diikuti oleh pola pikir dan seluruh keberadaan kita. Makanya kenapa di dalam Roma 12 itu harus ada pembaharuan. Yaitu artinya apa? Kita ini harus diformat ulang. Nah, di format ulangnya itu harus dengan apa? Ya dengan firman Tuhan lah, begitu lah. Karena kan kita harus sehati pikir dengan Tuhan. Kembali kita menyadari bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan nih sekarang ya. Makanya pakai bahasanya Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, jadi pada waktu itu terjadi di dalam keberadaan kita sebagai anak Tuhan sekarang, itu proses pengudusan itu terus berlaku. Yaitu di mana Roh Kudus memastikan bahwa ini agendanya Tuhan nih, kurikulumnya Tuhan nih buat anak Tuhan ya. Ini cuma satu kurikulumnya, memastikan kita ini bukan hanya status saja, tapi seluruh hidup kita cocok dengan status kita. Makanya kalau pakai bahasanya Kudus, kalau kamu punya iman yang menyelamatkan, itu harus disertai dengan perbuatan, gitu kan ya. Nah, makanya tidak heran kalau kita perhatikan di dalam doa itu, kalau kita baca di Roma pasal yang ke-8 ya, ayat yang ke-26, kan di situ dibilangnya begini, bahwa ada Roh Kudus. Di situ dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kan kalau kita dengar gini, kita tidak tahu, masa sih anak Tuhan nggak tahu bagaimana berdoa gitu ya. Tapi persoalannya bagaimana berdoa sesuai dengan agenda Allah, itu yang dimaksudkan di sini ya. Jadi, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi dengan kata lain di sini di dalam doa pun, di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu Roh Kudus terus terlibat memastikan proses pengudusan itu berjalan terus. Ya, makanya di sini dikatakan di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, kalau diteruskan, jelas bahwa Allah terus terlibat, ya, ayat 28-nya, untuk memastikan bahwa kita ini hidup sesuai dengan rencana Allah. Yaitu apa? Hidup sesuai dengan tatanan tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu hidup dan mati untuk Tuhan. Hidup memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau kita memahami ini, jadi kita langsung membacanya dari perspektif Tuhan nih, kayak Matius 6 ini. Kita nggak bacanya lalu tentang bahwa oh ya kita bisa, misalkan ada mintalah maka akan diberikan, carilah, lalu kita langsung pola pikirnya jangan pakai pola pikir kejatuhan. Kalau pakai pola pikir kejatuhan, jadi akhirnya itu ada di luar firman. Kalau pakai pola pikir seorang yang sudah jadi ciptaan baru, maka pada waktu baca Matius 6 ini, mulai dari ayat yang kelima misalnya, itu tentang doa ya, lalu ayat 16 tentang puasa. Kan di situ udah bilang, kalau doa masuk kamar, puasa nggak usah orang lihat, ini bukan soal pamer nih, ini antara kamu dan saya, Tuhan bilang. Lihat kan ya, jadi ini adalah dimana kita tuh kalau berdoa itu adalah saat dimana bicara tentang format ulang itu,
untuk menyelaraskan hati dan pikiran dan seluruh hidup kita dengan Tuhan. Jadi doa puasa itu adalah kurikulum dari Tuhan, itu adalah satu agenda di mana kalau saya datang itu adalah untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan di sini dari awalnya, coba lihat doa Bapa kami. Itu dari awalnya udah langsung apa? Bapa kami yang di surga. Kita sadar kita berbicara dengan siapa ini, ya. Lalu dikuduskanlah namamu. Dia harus khusus dari kita sebagai pencipta, sebagai Tuhan, sebagai pemilik dari segala sesuatunya. Lalu langsung ngomongnya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti ini apa? Agenda Tuhan apa agenda kita? Agenda Tuhan lah, gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat di imamat misalnya tentang puasa. Kan biasanya kalau orang Kristen nih, kalau minta pengen sesuatu nih ya, lalu kita doa. Nggak dikasih-kasih, kalau yang kita minta ini pengen banget, kita puasain, gitu kan ya. Makin serius lah doanya, makin serius, puasanya juga makin serius, gitu kan ya. Nah, padahal lihat ini tentang puasa ini. Doa itu adalah persekutuan, kita datang tuh ingin menyelaraskan hati. Ya. Nah, lalu di Imamat pasal yang ke-16 kita lihat tentang puasa. Di situ di ayat 29 sampai ayat 31, di situ bilang gini. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel, asli maupun orang-orang asing yang di tengah-tengah kamu. Karena pada hari itu haruslah diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kan ini orang Israel ini keluar dari Mesir. Lalu dikasih tahu kamu tuh dalam anugerah Tuhan kamu jadi umat saya. Bukan karena kebaikan kamu lebih gede dari bangsa kamu, enggak. Semata-mata kasih karunia Tuhan. Nah sekarang kamu harus hidup berdasarkan umat Tuhan. Gitu kan ya, sesuai dengan tujuan Tuhan panggil kamu keluar. Nah, sekarang lihat ini. Di dalam aktivitas kita keseharian, bisa jadi fokus kita jadi bergeser. Gitu kan ya. Karena dunia ini begitu mempesona. Karena pola pikir kerja Tuhan, itu fokusnya itu di saya dan dunia ini. Makanya kenapa Kolose mengatakan, setelah kamu jadi anak Tuhan, ingat ya, fokus kamu bukan di bumi, tapi yang di atas, di mana Tuhan ada. Itu kan bergeser fokusnya. Nah, Tuhan melihat kemungkinan ada pergeseran ini, makanya Tuhan mengatakan kamu harus ada saat di mana kamu diam. Betul-betul berhenti dari seluruh aktivitas. Gunanya untuk apa? Untuk refleksi. Jadi kita bukan puasa untuk memanipulasi Tuhan, supaya melihat keseriusan kita minta sesuatu dari Tuhan, supaya kita dapetin apa yang kita mau, bukan itu maksudnya. Tetapi justru di saat kita berhenti dari seluruh aktivitas itu, kita itu refleksi dan melihat, ini hidup saya masih tentang Tuhan atau udah tentang saya lagi nih? Ini saya sedang menjalani agenda Tuhan atau agenda saya? Nah, jadi seharusnya bagi kita sekalian ini, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berpuasa, dengan satu tujuan bahwa saya ingin memastikan bahwa saya ini sehati sepikir dengan Tuhan. Makanya tidak bisa doa dan puasa tanpa firman. Salah satu ciri anak Tuhan adalah orang yang langsung sadar bahwa sekarang hidup ini tentang Tuhan. Saya tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Ya, kalau anak-anak sudah bergaul lama dengan orang tuanya, itu anak kan jadi makin kenal sama orang tuanya ya. Jadi lalu dia akan di dalam berinteraksi dengan orang tua, terus lama-lama si anak bisa bilang, kalau kamu minta ini jangan ke papa, pasti nggak dikasih. Ada nanti, kalau yang gini-gini mintanya ke mama nih, biar nanti mama yang bujukin papa, kan gitu. Itu kan dari persekutuan, dari pergaulan, semakin dia kenal. Nah, pergaulan kita dengan Tuhan itu tidak bisa di luar firman Tuhan. Makanya kalau seorang yang hanya ikut-ikutan Tuhan dan di luar firman Tuhan dan datang ke Tuhan ujung-ujungnya minta-minta, maka akhirnya dia akan datang kepada Tuhan dengan agenda saya, bukan dengan agenda Tuhan. Nah, ini kan kalau kita soal meminta nih ya, kan kepada siapa kita minta,
dengan saya minta itu mesti nyambung. Contohnya begini, kalau kita mau minta sesuatu ke tukang sayur yang hanya dia punya sayur, ya mesti mintanya sayur dong. Nah, kalau kita minta ke tukang daging, mintanya daging, jangan terbalik, nggak akan nyambung. Demikian juga dengan Tuhan. Makanya selalu saya pakai istilah 3 kata itu, kenal Allah dengan benar, kita kenal diri dengan benar. Kenal diri dengan benar, kita jadi tahu diri. Nah, makanya di dalam berinteraksi dengan Tuhan itu sebenarnya adalah saat doa, puasa, saat kita ingin semakin mengenal Dia. Ingat, harus berdasarkan firman, tidak bisa di luar firman. Jadi apa makna doa dan puasa bagi anak Tuhan? Bukan tempat minta-minta. Iya, ada mintanya. Kan di doa Bapa kami adalah, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kalau pakai pola pikir kejatuhan, itu secukupnya itu cukup buat keliling dunia, cukup buat beli villa, cukup buat beli mobil balap, gitu kan ya. Tapi kalau di dalam kerangka berpikir anak Tuhan, yang sehati sepikir sama Tuhan, cukup itu cukup untuk saya tetap hidup dan mati bagi Tuhan. Beda ya. Nah, ini yang artinya makna doa dan puasa bagi anak Tuhan. Amin, Pak Taufik. Terima kasih Bu Ati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti acara ini, kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan boleh dituliskan langsung. Saya akan menyimpulkan sedikit. Jadi apa yang Ibu Ati tadi sudah sampaikan adalah doa, intinya adalah bagaimana kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, membuat kita semakin mengenal Tuhan justru, bukan untuk sekedar memuaskan keinginan diri sendiri, begitu ya Bu ya. Jadi kalau ada orang yang tanya, kalau saya rajin berdoa dan berpuasa, maka saya akan lebih diberkati, berarti nggak boleh ya Bu Ati berpikir seperti itu. Bergantung pemahaman berkatnya, makanya kalau yang dengan pola pikir kejatuhan, berkat itu dikaitkannya dengan UUD, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kenyamanan hidup, gitu loh ya. Pokoknya yang enak buat kita, agenda pribadi. Tetapi sebenarnya pemahaman berkat dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara tentang perkenanan Tuhan. Betul yang diperkenan Tuhan bisa dapat mobil, tapi bukan berarti semua yang punya mobil diperkenan Tuhan, jangan dibalik. Iya. Oke. Ini ada satu pertanyaan, Ibu Ati, kalau mau dijawab, apakah puasa diharuskan untuk anak Tuhan? Atau boleh ya, boleh tidak? Yang penting berdoa dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Apakah puasa itu satu kewajiban? Kalau dilihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau saya sendiri rindu sekali untuk selaras dengan Tuhan, itu bergantung kondisi fisik seseorang ya. Saya ada saat di mana saya biasanya hari Sabtu adalah saat saya berpuasa, karena sekalian saya periksa diri, karena saya begini, Minggu kan biasanya sibuk dengan pelayanan ya. Memang sih dosen sih ya, dari Senin sampai Senin sibuknya ya, karena ngajar sama lah pendeta juga. Nah, jadi saya ingin pastikan saya tidak mau hanya kepake sama Tuhan. Saya ingin menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Ngapain kalau saya cuma dipakai tapi nggak berkenan? Nah, tapi ada satu saat dokter bilang, Bu, jangan puasa, kayaknya nggak cocok puasa untuk ibu. Tapi kan prinsipnya adalah bukan soal nggak makan minumnya kan. Prinsipnya adalah saya berhenti, dan saya berhenti dari seluruh kegiatan, ada waktu di mana saya refleksi, begitu ya, untuk saya ini masih oke nggak sih dengan Tuhan? Saya masih ada dalam kurikulum Tuhan nggak sih? Jadi saya pikir itu yang penting, termasuk baik doa, dari puasa, berhenti. Saya pikir ada puasanya bisa jadi bukan soal makan minum, tapi pokoknya puasa ada saat yang Tuhan bilang diamlah dan ketahuilah. Jadi bisa dibilang bukan kategorinya bukan sebagai satu kewajiban begitu Bu ya, tapi lebih kalau memang itu satu kerinduan dari hati kita untuk mau lebih dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya kita mau ada waktu-waktu khusus yang kita khususkan untuk Tuhan, dalam bentuk salah satunya adalah berpuasa. Iya, jadi bukan bicara wajib, tapi sebagai satu karakter dari anak Tuhan. Jadi ya. Oke. Jadi sesuatu yang alamiah, karakter dari dirindui oleh anak Tuhan kali ya. Ya. Oke, ini mungkin ada hubungannya dengan itu, tapi ini ada pertanyaan yang mungkin spesifik dari ayat tertentu dalam Alkitab.
yaitu tentang jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes yang bertanya mengapa mereka berpuasa, murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Lalu Tuhan Yesus kan menjawab, bunyinya jawabannya adalah, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yang menjadi pertanyaan dari orang ini adalah, apakah sebenarnya pengertian dari jawaban Tuhan Yesus tersebut? Ya. Ini sederhana, dalam arti begini, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini kaitannya dengan makna dari puasa itu sendiri. Jadi puasa itu kan kita rindu untuk terus bergaul dengan Tuhan, kita untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ini di saat kita ini kan murid-murid ini Tuhan Yesusnya lagi ada di situ sama-sama dengan mereka lagi bergaul. Ya nggak usah dipuasain lagi, sekarang mau ngobrol aja sama Tuhan gitu kan intinya. Nah, sedangkan ini kenapa Tuhan ngomong, kenapa ada pertanyaan begitu? Karena kan bedanya gini, orang Farisi dan ahli Taurat ini kan fokusnya kepada ritual. Mereka pola pikir kerja, soalnya bukan pola pikir anugerah, di mana mereka melakukan perintah supaya dapat upah dari Tuhan. Nah, makanya terus dia, kok kita puasa nih supaya dapat upah gitu ya? Kok ini murid-murid nggak puasa gitu? Jadi itu mereka tidak benar pemahamannya tentang puasa itu sendiri. Jadi puasa di sini bisa dibilang menjadi salah satu cara untuk bahwa kita itu merindukan Kristus, begitu ya, Bu ya. Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang di kalau ini penting di Tesalonika ya, di 1 Tesalonika pasal yang kelima, di situ Tuhan bilang bahwa kita ini diselamatkan, itu ayat 9 ya, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, gitu kan ya? Okay. Terus lihat ini terusannya, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Lihat nggak? Tidur, bangun, tetap hidup bersama Dia. Jadi poinnya bukan puasanya, tapi kalau memang ada saat kita betul-betul harus diam untuk supaya kita tidak fokusnya bergeser atau bisa terfokus terus sama Tuhan, ya puasalah gitu loh. Tapi bukan puasanya, fokusnya bukan di situ, tapi persekutuan dengan Tuhannya. Persekutuan dengan Tuhan. Iya, Tuhan Yesus mau ngomong sama orang Farisi itu, sama ahli Taurat. Oke. Ini ada pertanyaan lain lagi, Bu. Apakah saya boleh mengulang-ulang doa yang sama setiap hari? Ini ada dua pertanyaan yang mungkin saya gabung aja karena mirip. Apakah saya boleh mengulang-ulang doa yang sama setiap hari? Lalu ada satu pertanyaan lagi, yaitu apakah doa Bapa Kami boleh saya ulang-ulang di waktu yang berbeda-beda setiap kali saya merasa takut? Misalnya waktu naik pesawat terbang, waktu mau mendarat, waktu mau ada transaksi bisnis, begitu. Jadi ngulang-ulang doa Bapa Kami itu apakah boleh atau tidak boleh? Saya pikir kaitannya bukan di mengulangnya, tetapi kaitannya kenapanya. Apa alasan ngulang-ngulangnya? Kembali saya ini, nah itu kaitannya kembali. Kita tetap masih memahami doa itu karena kita pengen sesuatu, Jadi sebenarnya doa itu justru adalah saat di mana Tuhan mau apa dari saya, bukan saya mau apa dari Tuhan, gitu loh, ya. Ingat bahwa doa dan puasa itu adalah saat pengudusan disiplin rohani terjadi yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Makanya lihat kan lagi doa Roh Kudus itu buat saya penghiburan. Karena Roh Kudus terus yang ngasih taunya ke Bapak perlunya apa nih kita. Sehingga terus yang jadi adalah agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Kalau yang kita bisa disuruh doa sendiri, wah berantakan di kita, begitu lah kan ya. Nah kita bersyukur. Nah jadi bukan soal mengulangnya, begitu loh. Tetapi kenapa kita sampai mengulang? Kita mengulang karena misalnya di pesawat saking ngerinya, saking takutnya gitu ya. Kita ngulang apa kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan misalnya. Apakah kita berpikir bahwa saya ingin hidup di dunia ini selama-lamanya, bukan pikirkan yang di atas tetapi yang di bumi, gitu kan ya. Kan orang
Dan bilang, wah, ngomongin apa dekat Allah saja aku tenang gitu kan ya. Pokoknya seperti rusa merindukan, lagunya kan nyanyinya merdu-merdu tuh ya. Tapi pada saat Tuhan suruh pulang nggak mau gitu kan ya. Iya, iya. Pengen di bumi itu. Jadi itu yang saya pikir harus yang dipikirkan. Kenapa sih kita itu apa namanya ngulangi itu kenapa? Iya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Bu, apa yang dimaksud dengan doa yang bertele-tele? Apa nggak boleh panjang-panjang Ya, doanya? ingat kan doa itu kan itu kita bergaul sama Tuhan. Kalau kita lagi bergaul, kita berinteraksi dengan orang, kita bisa nggak saking upleknya gitu loh ya, kita ngobrol yang lama, bener bisa nggak? Bisa kan ya? Nah, Bisa. jadi bukan soal panjangnya, bukan soal lamanya. Tapi itu kaitannya di situ, kan itu dari perspektif orang-orang pada waktu itu. Yang dipikir, kan lihat ayatnya dibaca. Dengan melakukan itu, doanya dikabulkan. Lihat nggak? Tujuannya kan pengabulan. Pengabulannya pengabulan apa? Pengabulan agenda saya. Pengabulan permintaan saya, bukan agenda Tuhan. Jadi itu harus dipahaminya begitu. Jadi tapi kalau kalau saya bisa lagi naik mobil, kan memang sih dari kecil kita di sekolah minggu diajarin kalau doa tuh aku lipat tangan dan tutup mata. Kalau lagi nyetir mah jangan kali ya. Nah jadi kita kan biasanya kalau saya ngobrol, jadi karena Tuhan bilang gak lagi bangun, lagi berjaga-jaga, terus ada interaksi dengan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Ya ngobrol aja, kalau ngobrol kan bisa panjang tuh, begitu loh. Nah, itu soalnya dikaitkannya dengan minta-minta sih, begitu loh ya. Nah, itu jangan ke situ lagi pikirannya. Iya, intinya mungkin jangan ngebosenin Tuhan begitu ya. Jangan Maksudnya kalau kita, dia iya jangan kalau kita, pasti diminta yang kemarin nih. oke. Eh, ini ada pertanyaan, Bu Ati, kalau bersekutu dengan Tuhan dengan perut kenyang lebih bisa husuk dibandingkan dengan saat puasa menahan lapar, apakah masih perlu puasa? Jadi kalau dia puasa malah dia nggak bisa pikirannya ke Tuhan, ke makanan terus kali begitu. Iya betul. Ini orang rakus kali, Bu. Kan Tuhan bilang begini, jangan ada apapun atau siapapun, jangankan puasa ya, jangan ada apapun dan siapapun yang akan menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang, kalau matamu menyesatkan, disuruh di apa? Dicungkil. Tangan kanan menyesatkan, suruh dipotong. Jadi intinya adalah jangan sampai terus kita hidup untuk puasa gitu. Kita hidup untuk Tuhan. Nah kalau puasa itu mengganggu kita untuk masalah nggak makan, itu puasanya kan bicara nggak makan, mengganggu kita untuk konsentrasi dengan Tuhan ya makanlah gitu. Jadi intinya sampai ada apapun dan siapapun yang mengganggu kita gitu, ya bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai justru malah cara untuk dekat sama Tuhan itu yang menjadi utama atau menjadi halangan begitu ya, Bu ya. Sama seperti orang Farisi juga yang merasa bangga dengan berpuasa. Jadi puasanya yang justru malah terus dipamer-pamerin. Begitu, iya. Dunia mesti tahu dia lagi puasa. Iya. Ini ada pertanyaan berikutnya yang mungkin saya gabung dengan pertanyaan yang lain juga. Bu Ati boleh share short recipe untuk berdoa supaya selaras dengan kemauannya Tuhan. Makasih. Ini ada yang juga bertanya dari sarana yang lain nih. Kasih saya tips-tips doa yang pasti didengar Tuhan dong. Kembali nih pertanyaannya didengar Tuhannya jangan apa namanya pakai agenda ya. Sebenarnya di Alkitab udah ada tuh resepnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Biasanya yang dihafalkan abis-abisan sama orang Kristen, Yohanes 15 ayat 7 setelah koma, yang depannya tuh nggak dibaca. Karena yang setelah koma bunyinya kan enak kan, di situ bilang apa? Mintalah apa aja, gitu kan ya. Yang kamu kehendaki, bukan Tuhan, bukan orang lain, yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kurang apa enak itu ayat, gitu kan ya. Ya, jadi akhirnya mulai deh orang Kristen minta, tuh kan Tuhan sendiri bilang gitu kan ya, minta macam-macam. Tunggu dulu, tuh ada pagernya. Lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-7 sebelum koma itu. Jadi si saya harus melekat kepada pokok anggur yang benar, gitu kan ya. Nah, Tuhan Yesus itu, lihat aja baca ayat 7 sebelum koma itu.
jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan ada satu lagi apa? Firmanku tinggal. Berarti apa? Kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus sehati sepikir dengan Tuhan. Baca firman nggak bisa, kita akan selaras tanpa baca firman, nggak bisa. Saudara dan saya karakteristik anak Tuhan akan baca firman Tuhan habis-habisan. Firman Tuhan berulang-ulang. Firman Tuhan mengatakan. Dan itu direnungkan dalam keseharian kita. Karena Roh Kudus tidak akan bisa mengingatkan apa-apa kalau ayatnya nggak ada di kepala kita. Makanya kita lihat Roh Kudus kan akan terus mengingatkan. Makanya di sini dikatakan, kalau kita sehati sepikir sama Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, relasi kita benar dengan Tuhan, minta apa aja, pastikan apa ajanya cocok dengan firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan dikasih nggak? Dikasih. Tunggu, poinnya bukan soal minta mobil dikasih mobil. Lihat ini, minta terus yang sakit sehat. Lihat ayat 8, ini fokusnya. Dalam hal inilah apa? Bapakku dipermuliakan. Kembali fokusnya ke Tuhan, bukan ke saya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, Ibu Ati. Satu pertanyaan lagi. Ini mungkin juga pertanyaannya masih tentang minta-minta juga nih, Bu. Pertanyaannya bunyinya, saya tahu kita harus tekun berdoa. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa tahu kapan saya harus berhenti mendoakan sesuatu? Maksudnya sesuatu, pekerjaan, jodoh, anak. Ya, bagaimana saya bisa tahu kapan saya harus berhenti mendoakan sesuatu? Jadi dia udah mungkin berdoa lama begitu. Kapan dia bisa tahu kalau dia harus berhenti? Ya, kalau doanya berkaitan dengan agenda saya, maka kita tidak merasa, aduh kok capek amat ya, kok nggak dikabul-kabulin gitu ya. Apa ya udah aja deh. Tapi kalau doanya kayak doanya Tuhan Yesus dengan doanya Paulus, Paulus tuh belajar dari Tuhan Yesus ya. Kan di Taman Getsemani dia berdoa ya, kalau boleh cawan murka ini lalu. Nggak lalu kan cawan murkanya kan, tetap dia terima kan. Karena di akhir doanya dia selalu bilang, bukan kehendak yang jadi, tapi kehendak Bapa. Paulus terima itu, ada duri. Dia minta berkali-kali diangkat. Tuhan bilang, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Nah kalau secara, jadi dia terus nggak protes, nggak apa ya, oke. Yang penting saya oke dengan Tuhan kok. Jadi sama seperti begini. Orang Kristen kan suka ayat ini yang di Maleakhi 3 itu loh, yang tentang ya. Nah itu kan memang kalau orang yang UUD ini ya, ini kalau dalam transaksional ya, bukan dalam pola pikir anugerah, kalau disuruh ngasih sesuatu tuh mesti diiming-imingi, ya kan ini. Jadi ini loh, kalau kamu kasih perpuluhan gini, itu timbak-timbak dibuka nih, jadi kasih 10.000, ntar dapatnya 10 juta, ngasih 10 juta, ntar dapatnya 100 juta, bisa digituin tuh, ya. Nah, jadi kalau anak Tuhan baca ayat itu, karena sebenarnya ayat itu Tuhan lagi menegur dari Maleakhi pertama sampai terakhir itu tuh lagi menegur umat yang nggak tahu diri ini, ya. Nah, jadi di situ kalau yang baca anak Tuhan, dia akan bilang gini, Tuhan mau berdoa buat anak, mau suami, pokoknya berdoa, lagi ngobrol pengen berdoa sama Tuhan ya. Dia akan bilang gini, Tuhan saya tahu bagi Tuhan sangat mudah sekali untuk merubah air jadi anggur. Orang Tuhan yang ciptakan seluruh alam semesta kok. Alah, apa susahnya sih? Nah, tapi dia akan bilang, Tuhan, saya tahu kalau Tuhan mau, Tuhan buka semua tingkap itu buat saya. Tapi Tuhan, kalau tidak ada satu tingkap pun terbuka buat saya tidak akan pernah menyembah lain. Itu doa siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah itu anak Tuhan tuh kayak begitu tuh sikapnya sama Tuhan. Boleh doa Tuhan, saya minta anak saya sukses, saya minta gini. Waktu Tuhan, tidak ada satu tingkat pun yang terbuka buat saya dan keluarga saya. Asal keluarga saya tetap dekat sama Tuhan. Itu segala-galanya. Ya, terima kasih Bu Ati. Jadi intinya adalah kembali kalau saya boleh simpulkan, berdoa itu adalah justru untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Fokusnya adalah lebih kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Ya, bukan kepada permintaannya kita atau keinginan kita. Terima kasih Bu Ati untuk online Bible Study malam hari ini. Terima kasih juga untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah bergabung.
Sekali lagi saya mengingatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas di forum ini silahkan kirimkan ke saya, nanti kita akan bahas gitu. Terima kasih Ibu Ati. Untuk mengakhiri acara ini boleh minta tolong Ibu Ati untuk menutup kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih, bersyukur bahwa setiap saat kami bisa dengan leluasa datang kepadamu. Kami yang tidak layak, kami yang tidak tahu diri ini. Tuhan, kami ini manusia di dunia, mau ketemu lurah aja susah Tuhan. Mau ketemu pejabat susah. Tapi kami mau ketemu Raja dari segala Raja, pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya ini. Dengan leluasa Engkau membuka tangan-Mu, di mana kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Ada dalam pelukan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami sungguh boleh merindukan sama seperti pemazmur yang merindukan seperti rusa merindukan rumput yang hijau, air yang tenang, merindukan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami datang sebenarnya supaya Tuhan ikut mau kami. Bukan saya ikut mau Tuhan. Tuhan peliharalah anak-anak-Mu. Tuhan bilang burung saja dipelihara. Masa sih Tuhan tidak pelihara anak-anak Tuhan? Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, asal Tuhan dekat dengan saya oke. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ati, sekali lagi sudah mengisi acara ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di sesi mendatang.